itulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan saat ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah live streaming. Itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Sekalipun pandemi menjauhkan kita, menjaga jarak kita,
tetapi kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Dan hari ini adalah harinya Tuhan, di mana saudara dan saya diberikan kesempatan untuk tetap puji memuliakan nama Tuhan dan biar apa yang sudah Tuhan berikan pada saat ini tuh saudara, kita nyatakan syukur, kita katakan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kita percaya segala berkat Tuhan yang baru selalu tercurah bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita renungkan segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karena sampai saat ini Tuhan masih memberkati saudara dan saya. Tuhan tetap setia dalam hidup kita saudara. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih syukur kami ya Bapak. Terima kasih untuk kekurangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam hidup kami dalam mengucap syukur dan Kau Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mengingat kebaikan-Mu itu luar biasa dalam hidup kami. Mari saudara kita sembahkan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kaulah kami yang ajaib, Engkau setia, sangat menyayang kami ya Bapa. Semua yang kami miliki, Kau berikan kepada Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang ku miliki
Berikan kepada pengampunan. Kini lagi bertambah di dalam kasih-Mu. Semua pemberian-Mu adalah yang terbaik dalam Tuhan. Semoga Tuhan berserahkan seluruh jiwa dan kami dalam kasih-Mu. Karena Engkau memberi hidup kami ya Bapa. Dan hidup kami karena Tuhan memberikan kasih-Mu. Engkau selalu kasih-Mu sungguh nyata dan sangat nyata bagi kami ya Bapa. Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka dan masalah yang sering mereka hadapi pada saat ini Tuhan, kami percaya Kau adalah Allah yang mampu memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap hidup kami Tuhan. Bahkan di dalam setiap sakit penyakit kami Tuhan, Kau Allah yang senantiasa memberikan kesembuhan dan kemuliaan dalam hidup kami Tuhan. Inilah kerinduan kami kepada Tuhan. Jamah dan pulihkan kami semua ya Bapa. Biar Tuhan ketika kami mendengarkan setiap pujian-pujian yang dinaikkan pada pagi hari ini Tuhan, bahkan ketika hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya semuanya Tuhan menjadi rangkuman yang terbaik dalam hidup kami. Semuanya sangat memberkati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami habiskan ibadah kami ini dari awal hingga akhir ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara terkasih Tuhan. Mari kita naik pujian dan penyembah kita, biarlah segala sukacita Allah yang luar biasa itu ada di dalam hati saudara dan saya. Kita naikkan satu pujian mengatakan Tuhan Yesus baik. Biarlah hati kita beribadah dan bersyukur kepada Engkau berselama yang Tuhan sangat baik bagi kita. Sama-sama kita yang menjadi tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berlaku bagimu. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti
Tuhan yang baik dan sangat baik untuk kita semua. Kebaikan Tuhan akan dicurahkan pada saat ini ketika saudara boleh menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Biar kita percaya pada hati kita saudara, kita membuka roh hati kita dan kita izinkan Roh Kudus masuk ke hati kita agar firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini boleh sangat memberkati saudara dan saya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu Tuhan senantiasa menyembuhkan kami, bahkan menerangi hati kami Bapa. Bahkan kami benar-benar boleh menerima firman-Mu, memperlakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bukan saja kami menjadi pendengar, tapi kami tetapi Tuhan, biarkan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengar perisai kepada Tuhan. Engkau minta hidup kami ya Bapa. Engkau yang senantiasa menuntun dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di tengah pada percobaan Tuhan, kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak takut menghadapinya kalau kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkaulah perisai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik dan mengasihi kami. Kalau Tuhan sudah mengurapi hamba-Hamba-Mu, praise and worship di dalam pujian dan penyembahan, worship leader dan singer, tim musik semuanya kompak di dalam urapan Allah. Kami percaya, hamba percaya Tuhan juga mengurapi hamba di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, berbicara kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Hosana, terpujilah Dia yang datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Juru Selamat dan Tuhan bagi umat-umat percaya. Bapak Ibu Saudara, kita mesti terus belajar bersabar. Bersabar dan bersabar serta berserah kepada Tuhan. Oleh karena hingga saat ini, hingga akhir Januari ini, tahun 2021, kita masih terus beribadah online. Kita beribadah di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, jarak jauh, dan kita mesti mensyukuri hal ini. Oleh karena apa, saudara sekalian, tidak hanya kita saja atau gereja kita saja, tetapi semua gereja umat percaya terkena dampak daripada pandemi ini. Tetapi kita memiliki Kristus, itu sebabnya saya berkata tadi saudara sekalian bahwa kita harus mengucap syukur atas segala perkara, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh mengucap syukur senantiasa. Saudara-saudara,
sebagaimana minggu-minggu lalu saya sampaikan tema firman Tuhan, bahwa kita mesti bertumbuh, meningkat, naik ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, begitu juga saat ini saudara sekalian, kita diajak oleh atau melalui firman Tuhan bahwa kita mesti naik ke level yang lebih tinggi, yaitu tentang iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, saudara sekalian, iman, pengharapan, dan kasih kita, maka tahun 2001 saat ini, meskipun pandemi dan kesulitan demi kesulitan, tetapi kita mampu terus berdiri teguh dan tidak goyah. Kita mampu terus mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, seseorang yang ingin hidupnya terus naik mencapai ke level yang lebih tinggi lagi, maka seseorang itu dalam kehidupannya selalu berusaha. Oleh karena memang kehidupan kekristenan itu, kekristenan adalah satu usaha di dalam Kristus, yaitu usaha supaya kita mencapai puncak, yaitu menjadi seperti Kristus, sebagaimana doa kita bersama, saudara sekalian. Nah, puji Tuhan, saat ini subtema ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa kita bertumbuh naik ke level yang lebih tinggi lagi dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Saya akan membaca, Bapak Ibu membaca, menyimak di rumah masing-masing, buka Alkitab kita, karena Android kita sedang dipakai mungkin untuk siaran Facebook atau nonton atau mengikuti ibadah YouTube saat ini. Baik, sudah dipegang Alkitabnya, puji Tuhan. Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya ingin menyampaikan atau menguraikan satu persatu, saudara sekalian, tentang iman, pengharapan, dan kasih ini. Dan mengapa yang paling besar, yang paling besar di antara ketiganya itu adalah kasih. Saudara-saudara, pada bulan Januari ini tema kita bertumbuh ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tentunya kita perlu memiliki iman yang bertumbuh. Saudara-saudara, kalau kita selidiki, kita pelajari di dalam Alkitab kita ini, baik dari Perjanjian Lama juga dalam Perjanjian Baru, ada sejumlah 558 kata, yaitu kata iman, dan itu lebih banyak daripada kata pengharapan dan kata kasih. Iman. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di sana, firman Tuhan mengatakan, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman, itulah iman, saudara sekalian. Dan saya ingin mengatakan bahwa seseorang yang beriman, seseorang yang memiliki iman, dia tidak tahu persis di depan itu terjadi apa, di depan itu akan menerima apa, di depan itu akan bagaimana, tetapi dia tahu persis bahwa di depan nanti siapa yang membimbing dia, yang menuntun dia, yang menolong dia, yang memberkati dia, yang memeliharakan kehidupannya. Itulah iman. Di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu bahwa ada yang maha kuasa yang menuntun kita. Itulah iman.
Saudara sekalian, tanpa iman, pengharapan menjadi sia-sia, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman kita ini harus bertumbuh dan terus bertumbuh. Jadi saudara sekalian, kita harus memiliki iman yang bertumbuh di dalam atau di tahun 2021 ini. Saudara-saudara, satu kali Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada para muridnya di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 dan 32, dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga saudara sekalian, burung-burung di udara datang bersarang atau hinggap pada cabang-cabangnya. Itulah pertumbuhan saudara sekalian. Biji sesawi yang kecil mampu tumbuh menjadi pohon yang diilustrasikan dalam perumpamaan itu. Burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi itu diibaratkan hanya sebesar satu titik saja. Di dalam bahasa Ibrani, satu titik itu satu iota. Yang kalau satu iota itu sendirian dia tidak diperhitungkan, dia tidak bisa bunyi, tidak ada kata bunyi di sana. Satu iota, satu titik saja. Kalau kita mengambil selembar kertas, lalu kita memberikan satu titik dengan pensil, itulah besarnya atau sebesar itulah biji sesawi. Amat kecil. Itulah iman. Sebesar biji sesawi, kecil sekali. Tapi dari iman yang kecil itu, saudara sekalian, Tuhan katakan akan bertumbuh, dan waktu ditanam, pertumbuhannya menjadi sayuran yang besar, dan akhirnya menjadi satu pohon yang besar. Burung-burung dapat hinggap di situ dan menjadi berkat yang luar biasa. Luar biasa, saudara sekalian. Saat ini firman Tuhan mengajak kita, saudara dan saya, iman kita harus bertumbuh. Iman mesti bertumbuh. Lebih besar, bertumbuh lebih besar daripada tahun-tahun yang lalu, daripada tahun 2020 yang sudah kita lewati setahun yang lalu, saudara sekalian. Meskipun pandemi hingga saat ini masih merajalela, justru untuk mengatasi pandemi yang merajalela ini kita perlu iman yang bertumbuh. Sekali lagi, iman mengatakan bahwa di seberang sana kita tidak tahu akan terjadi apa, tapi kita tahu bahwa ada tangan kuat, tangan penuh kasih yang memimpin dan menuntun kita. Iman yang bertumbuh. Saudara-saudara, kembali dalam surat 1 Korintus pasal 13 tadi, ayat yang ke-13. Yang pertama tadi iman, yang kedua pengharapan. Pengharapan, saudara sekalian. Dalam situasi yang seperti ini, sudah hampir 1 tahun kita mengalami pandemi, masyarakat Indonesia dan warga dunia ini, saudara sekalian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan putus pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhanlah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kita. Tidak hanya memperhatikan, tetapi menolong kita, menjauhkan dari segala mara bahaya, musibah dan kecelakaan, menjauhkan dari pandemi kita, dan kita berdoa, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi corona, virus corona itu pergi dari pribadi kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari persekutuan gereja kita, pergi jauh-jauh, dan kita dikuatkan, diberkati, disehatkan oleh karena Tuhan beserta kita, Immanuel. Sebab itu jangan putus pengharapan. Apa yang masih menjadi pergumulan saudara hingga saat ini, saudara sekalian? Sudah 1 bulan kita jalani tahun 2021 ini. Mungkin saudara terus bergumul untuk
uang, dana untuk membeli rumah, tapi ternyata balapan. Dana terkumpul banyak, harga rumah semakin naik. Ada banyak pergumulan, tapi saudara sekalian, pentingnya berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memperhatikan kita, menolong kita, menuntut kita, memeliharakan kehidupan kita. Saudara-saudara, ada seorang karyawan dari restoran atau warung, dia ayam goreng, saudara sekalian. Dia meskipun dia seorang karyawan, tapi dia memiliki pengharapan yang besar dalam Tuhan. Segala sesuatunya dia serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dia berdoa terus ketika mau berangkat kerja, pulang kerja dan sebagainya. Suatu kali, saudara sekalian, bosnya karena masih rame-ramenya katakan, ini karyawan ini seorang wanita, nanti kamu pulang agak malam ya. Pulang agak malam karena warungnya lagi-lagi. Ya, bagaimana? Ya, karena bosnya minta, ya karyawan ini, wanita ini mengikuti. Sampai jam 10 malam warung baru tutup. Dan dia untuk pulang ke rumahnya yang berjarak beberapa kilometer, ternyata sudah tidak ada kendaraan umum. Ya, pada masanya ada daerahnya tidak sebanyak ojek seperti kita, ojek online yang bisa dipanggil. Ojek itu jaraknya 2 km, kita panggil melalui online lalu datang ke kita. Tidak ada di daerah dia. Kemudian dia jalan pelan-pelan. Ketika pulang, bosnya memberinya 2 potong ayam goreng. 2 potong ayam goreng. Dia jalan sambil hatinya agak tidur. Secara manusiawi dia agak tidur. Malam-malam wanita sendirian jalan sepi, kendaraan angkutan umum tidak ada, angkutan motor ojek tidak ada. Bagaimana? Tapi dia meskipun dia tidak tahu di jalan ada apa, tetapi dia memiliki pengharapan kepada Tuhan karena imannya sudah bertumbuh. Dia yakin bahwa Tuhan memimpin langkah dia. Sambil nyanyi, sambil jalan dan tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Terus. Nah, ketika tiba jalannya agak gelap karena lampu penerangan jalan tidak ada, mati. Kemudian dari tengah-tengah gang sempit datanglah mendekati dia seorang pria yang tegap dengan senjata tajam terhunus. Wah, dia sudah rasa agak hidup. Tambah lagi seorang pria tegap dengan senjata terhunus, senjata tajam terhunus, berhenti begitu. Waduh, berhenti, tidak ada siapa-siapa, sepi sendiri di jalan ini. Itu lagu pop seperti itu ya, saudara sekalian. Dia sepi, saudara sekalian. Dia terus meningkatkan imannya yang bertumbuh itu supaya dia terus berserah kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan. Hatinya tidak hidup, tetapi pengharapannya dia tidak putus. Dia tidak putus pengharapannya kuat. Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya. Berhenti. Wah, dia semakin mempercepat langkahnya. Berhenti. Dia semakin mempercepat langkahnya, terus mempercepat langkahnya. Ini si pria yang membawa senjata tajam itu juga semakin kencang, semakin seolah semakin berlari mengejar wanita pelayan restoran atau warung ayam goreng ini. Nah, di tengah-tengah situasi yang sudah dekat, tiba-tiba saudara sekalian dari tempat sampah, bak sampah yang terbuat dari drum itu, tong, itu tiba-tiba keluar anjing galak yang besar. Wow, begitu. Wah, ini bayangkan pria yang tegap, gagah perkasa, yang membawa senjata tajam terhunus, ketakutan dia lari berbirit-birit. Tapi si wanita ada. Nah, di tengah-tengah situasi yang saat itu begitu kritis, saudara sekalian, dia memiliki iman yang bertumbuh dan dia memiliki pengharapan yang terus kepada Tuhan. Ada suara berbisik,
Apa yang kamu bawa? Loh, apa yang kita bawa? Ayam goreng 2 potong. Coba kamu pelan-pelan itu ya dipotong-potong ya, disuir-suir, bahasa sini suir-suir. Nah, benar. Dia melakukan, dia bertindak meskipun tidak masuk akal. Kemudian ayam itu dia suir-suir sambil jalan ya, 10 meter suir lagi, 10 suir lagi. Lama-lama anjingnya itu kelupaan, saudara sekalian, bahwa dia itu harus mereka mau menyerang orang-orang yang lewat, karena dikasih sedikit-sedikit suir-suir ayam goreng itu terus sampai akhirnya, saudara sekalian, sampai di rumah wanita itu, pelayan restoran atau warung ayam goreng itu, dan dia buru-buru buka kunci pakai pintu rumahnya, kemudian masih ada beberapa tulang, dia lempar jauh-jauh dan dia masuk ke rumahnya sambil hatinya dak-dikduk, napasnya terengah-engah, tersengal-sengal. Kalau kita bisa melihat wajahnya begitu pucat pasi, tapi tidak bisa terlihat wajahnya oleh karena suasananya gelap, ya saudara sekalian. Perlu pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita tidak memiliki tidak sama ketakutan kita seperti wanita pelayan restoran atau pelayan warung ayam goreng tadi, tetapi kita memiliki kekhawatiran masalah, problema, kesulitan, ketakutan yang lainnya. Kuncinya sama, miliki pengharapan yang sungguh dalam Tuhan. Jangan kendor pengharapanmu, jangan putus harapan kepada Tuhan. Ya, jadi kembali saudara sekalian kepada ayat yang pertama tadi, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman sudah saya uraikan, pengharapan sudah saya uraikan. Sekarang tentang kasih, saudara sekalian. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kata kasih atau bahasa kasih ini ada beberapa ungkapan dari bahasa aslinya, saudara sekalian. Ada kasih yang dari akar suku kata filia, itu kasih persahabatan. Ada storge, itu kasih dalam keluarga, orang tua ke anak, antar saudara, seperti itu. Lalu yang terbesar, tertinggi kadarnya, derajatnya adalah agape, kasih Allah. Maksud agape itu apa ya, saudara sekalian? Agape itu, saudara sekalian, bukan berarti kasih yang dimiliki oleh Allah saja, tapi juga kita dimampukan oleh karena kita mengasihi Tuhan, mempraktekkan kasih agape, kasih yang seperti yang dimiliki oleh Allah itu. Ya, jadi kalau pemuda-pemudi pacaran itu kasih eros, ya, erotik, eros, hawa nafsu, filia, persahabatan, storge atau storgos dalam keluarga, dan yang lebih sempurna, lebih tinggi adalah agape. Kasih agape adalah kasih yang sempurna, kasih yang tanpa pamrih. Kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya, harus memiliki kasih agape ini, dan semakin bertumbuh, semakin meningkat ke next level, ke level yang lebih tinggi berikutnya di dalam mempraktekkan kasih agape itu. Saudara-saudara, dengan adanya kasih agape yang kita terapkan, kita praktekkan, kita ejawantahkan, kasih agape yang terus kita praktekkan kepada saudara-saudara kita dan umat-umat percaya pada pekerjaan Tuhan, maka kita tidak lagi merasa malas, merasa tidak semangat, merasa hitung-hitungan di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan
dalam memberikan persembahan, oleh karena kita dibekali oleh Tuhan memiliki kasih agape. Saudara-saudara, kalau kita mengukur diri kita masing-masing, ketika kita mau memberikan persembahan, kita hitung-hitungan, waduh, uang saya di tabungan tinggal sekian puluh juta misalnya. Kalau saya perpuluhan misalnya 1 juta, nanti kurangnya banyak benar. Itu berarti kita masih belum mempraktekkan kasih agape. Mungkin kasih filia, mungkin kasih storge, atau yang lainnya. Saudara-saudara, di dalam surat Yohanes, ini kitab paling belakang, agak ke belakang sebelum Wahyu. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat 8 dikatakan di sana, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Luar biasa ini, tajamnya sindiran. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Benarkah saya dan saudara tidak mengenal Allah? Karena praktek kasih belum setingkat, belum naik ke level yang lebih tinggi, yaitu kasih agape. Benarkah demikian? Hanya saudara dan saya masing-masing pribadi yang tahu. Kita tidak bisa menilai sampai kedalaman hati orang, tetapi Tuhan mengetahui siapa saya, bagaimana beban kasih yang ada di dalam kehidupan saya ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah di dalam menjalani tahun ini, meskipun banyak sekali problema, masalah, kesulitan dan sebagainya, saudara sekalian, jangan kita kehilangan kasih, karena di antara ketiga itu iman, pengharapan, dan kasih, yang terlebih besar adalah kasih. Ya, kasih yang terlebih besar. Kasih pasti lemah lembut, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara diberkati dengan renungan ini, saudara diberkati dengan ibadah kita saat ini, saudara diberkati dengan ibadah akhir Januari, tanggal 31 Januari 2021 saat ini. Saudara-saudara, marilah kita makin bertumbuh di dalam apa? 1 Korintus 13 ayat 13 tadi, iman, lalu di dalam pengharapan, lalu di dalam kasih. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian, terutama yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya, tidak hitung-hitungan masalah pulsa, masalah pakai data. Pokoknya untuk Tuhan bekerja dan untuk pertumbuhan rohani kita. Ingat, 2021 go to the next level, meningkat, naik ke level yang lebih tinggi lagi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masih memberikan persembahan melalui transfer, dan ada juga Bapak Ibu Saudara yang mengantarkan ke pastori, gembala maupun ke bendahara, tapi ada juga yang pakai transfer, dan kita memang belum mencoba ke bank atau kerjasama dengan bank sehingga persembahan kita bisa pakai virtual account atau pakai scan gitu, tapi ya pelan-pelan nanti kita usahakan. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita, puji Tuhan, ya. Saudara sudah mempersiapkan apa masing-masing, ya.
Mungkin satu rumah nanti digabung, Bapak, Ibu, anak-anak digabung, 10.000 menjadi 50.000 diantar ke benaran. Terima kasih, jerih lelahmu tidak sia-sia dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Saudara sekalian, marilah sebagaimana biasa kita akan mendeklarasikan dalam memberikan persembahan. Deklarasi dalam memberi persembahan demikian: berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikuncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan atau kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Ya Tuhan Yesus, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan di GKP Hosana, di mana kami boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik yang mengasihi kami. Tuhan sudah memperdengarkan suaranya kepada kami semua sedang sematmu di dalam ibadah online saat ini. Terima kasih, dengan sukacita kami juga boleh mengikuti puji-pujian dan penyembahan yang dipandu oleh hamba-hambamu, worship leader dan singer. Tuhan memberkati ketiga Bapak yang menjadi tim worship leader saat ini, dan juga hamba sebagai penyambung lidah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Di akhir ibadah kami saat ini, kami ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi. Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan yang memimpin kehidupan saudara hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu meskipun tidak bisa kita prediksi, tidak tampak di depan mata kami pada tahun berjalan ini apa yang akan terjadi, tetapi kami selalu percaya dan terus percaya penyertaan Tuhan. Siapa tangan kuat itu yang menggandeng kami dan menggendong kami, sehingga kami tidak jatuh tergeletak karena tangan Tuhan menopang kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Salam. Tuhan Yesus berkati. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus
jalan di hadapan tahta aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri.